Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali lagi saya akan membawakan kisah dari Om Ras, sesat bersekutu dengan iblis. Sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Orang-orang yang berada di warung kopi milik Pak Muni tersebut menatap ke arah yang sama, di mana terlihat seorang perempuan berkebaya merah berjalan dengan lenggang lenggok santai. Bodinya yang aduhai serta parasnya yang cantik membuat siapapun yang melihatnya pasti tak berkedip. Bunga-bunga pun seakan merunduk malu saat perempuan itu berjalan melewatinya. Dia adalah Lilis Sumarni. Perempuan kelahiran tahun 1961 itu memiliki darah keturunan Kalimantan dan Jawa yang mengalir di tubuhnya. Mampir dulu, Lis. Duduk di sini, Lis. Kita minum-minum kopi dulu. Makin hari semakin cantik aja si Lilis. Jadi istriku yuk. Ya, begitulah kicauan para lelaki saat Lilis berjalan melewati tongkrongan mereka. Numpang lewat, Mas, ucap Lilis lembut. Lilis Sumarni berprofesi sebagai perias pengantin. Tangannya seolah memiliki keajaiban, karena siapapun yang diriasnya pasti akan terlihat sangat cantik bak bidadari. Itulah sebabnya ia tak pernah sepi pelanggan. Hasil riasannya yang bagus terkenal sampai keluar desa, bahkan kabupaten. Tapi meski begitu, Lilis Sumarni belum terbuka untuk menjalani hidup dengan berpasangan. Ia lebih menyukai kehidupannya saat itu dalam kesendirian, walaupun usianya sudah tidak muda, yakni 47 tahun saat itu. Namun wajahnya tetap cantik, bahkan tak terlihat menua sedikit pun. Pagi yang cerah di bulan Juli, saat itu Lilis Sumarni sedang menyirami bunga-bunga mawar kesayangannya di halaman rumah, ketika seorang perempuan dengan rambut panjang sebatas dengkul datang ke rumahnya. "Selamat pagi," ucap si tamu. "Selamat pagi, mari masuk," jawab Lilis sembari meletakkan wadah air yang ia pegang. Si tamu tersenyum seraya berjalan menaiki tangga rumah Lilis. Tamu itu duduk di kursi yang ada di teras rumah Lilis. Ia memangku rambut panjangnya agar tak menyentuh lantai ketika ia duduk. Si tamu duduk untuk beberapa saat sambil menikmati pemandangan bunga-bunga yang memenuhi teras. Tidak lama kemudian, Lilis keluar sembari membawa 2 gelas teh manis, juga beberapa bungkus pais baluh atau kue labu yang masih mengepulkan asap. "Silahkan diminum tehnya, Dek," ucap Lilis. "Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Asti dari Palangkaraya. Saya kemari setelah mendengar cerita dari teman-teman yang mengatakan kalau kamu ini adalah perias pengantin yang sangat berbakat. Apapun yang kamu rias pasti akan terlihat sangat sempurna dan cantik. Dan saya mau kamu merias anakku yang akan menikah 1 minggu lagi. Aku tidak ingin dia terlihat biasa saja di hari istimewanya. Aku ingin dia terlihat sempurna, lebih sempurna di hari istimewa itu. Berapapun biayanya katakan saja, karena aku tidak mempermasalahkan biaya," ujar si tamu sambil tersenyum. Lilis berdehem, lalu menatap tamunya yang masih lekat menatap ke arahnya. "Saya setuju, tapi saya mempunyai syarat yang wajib dipenuhi oleh mempelai. Dan lagi, saya baru bisa datang 3 hari sebelum pernikahan, sedekat atau sejauh apapun jaraknya. Kalau adik setuju, saya bersedia," ucap Lilis. 3 hari ya?" gumam si tamu sembari mengalihkan pandangannya ke arah bunga anggrek yang tergantung. "Baiklah, aku setuju. Kurasa 3 hari sebelum hari hanya masih sempat."
Ujar si tamu mengangguk menyetujui. Ini uang mukanya, dan 3 hari sebelum pernikahan nanti anak buahku akan menjemputmu. Lanjutnya seraya meletakkan sebuah amplop putih di atas meja. Setelah itu si tamu berpamitan untuk pulang. Lilis menatapnya sembari tersenyum manis. Beberapa hari kemudian, seorang laki-laki datang ke rumah Lilis. Rupanya, laki-laki itu adalah anak buah dari Bu Asti yang beberapa hari lalu datang ke rumahnya. Lilis membawa 2 buah tas besar keluar dari dalam rumah, yang tentu isinya adalah baju-baju dan juga peralatan makeup. Sebelum pergi, Lilis meludahi pintu rumahnya 3 kali. Entah apa maksudnya. Singkat cerita, Lilis dan laki-laki tersebut tiba di rumah mempelai yang sangat mewah pada zaman itu. Terlihat di halaman-halaman rumahnya sudah berdiri sebuah panggung besar yang belum sepenuhnya rampung. Halaman belakangnya dipenuhi dengan orang-orang yang sedang duduk gawi. Gawi itu istilah membuat bumbu-bumbu masakan. Lilis disambut dengan baik oleh pihak keluarga mempelai. Ia diantar ke kamar yang diperuntukkan khusus untuknya. Setelah menata barang-barang yang dibawanya, Lilis meminta untuk berbicara secara empat mata dengan calon mempelai perempuan. Di dalam kamar yang terkunci itu, Lilis memberikan syarat pertama yang harus dipenuhi sang pengantin. Lilis meminta dicarikan 700 melati yang belum mekar atau masih kuncup. Saat si calon pengantin ingin bertanya, terlebih dulu Lilis menyela. Tidak ada tanya jawab. Kau hanya boleh memenuhi syarat tersebut. Setelah syarat pertama sudah dipenuhi, Lilis memberikan lagi syarat kedua, yakni mencarikannya 7 lembar daun sirih atau basambuk urat yang bertemu uratnya. Dan syarat ketiga ialah sepasang ayam berwarna hitam dan putih. Sehari sebelum pernikahan, Lilis mengunci diri di dalam kamarnya dan mulai meritualkan sesuatu. Keesokan paginya, saat akan mendandani pengantin, Lilis menyuruhnya meminum darah ayam yang sudah ditaruh di dalam gelas. Darah itu juga dioleskan ke bagian dahi, tengkuk, serta bibir si pengantin. Walau awalnya ragu-ragu, akhirnya mau tak mau pengantin tersebut mau meminum darah ayam tersebut. Sepanjang waktu riasan, si mempelai wanita terlihat gelisah dan tak mau menatap cermin yang ada pantulan wajah dari Lilis Sumarni. Saat pengantin keluar dari kamar, semua mata nampak takjub dan terpukau melihat kecantikan pengantinnya. Tak henti-henti pujian keluar dari mulut orang-orang yang melihatnya. Akai punah bahalap, sungguh cantik sekali. Dan pesta pernikahan berjalan lancar. Namun setelah selesai acara, si pengantin wanita seperti kerasukan. Dia mengamuk dan menangis histeris tanpa sebab yang jelas. Lilis berkata, "Bukan apa-apa, tidak akan terjadi hal yang buruk. Kejadian seperti ini sering terjadi karena gangguan makhluk halus yang jatuh hati pada si mempelai. Tolong ambilkan aku air sirih dan gula." Begitu katanya. Namun saat apa yang diminta Lilis tadi datang, pengantin wanita sudah sadar diri dan terbaring lemah di atas kasurnya. "Ada hantu, wajahnya buruk. Aku takut," ucap si pengantin yang masih sesenggukan. "Dia tidak akan mengganggumu. Wajar saja kalau makhluk-makhluk halus tertarik, karena kau sungguh sangat cantik sekali," ucap Lilis membuat si pengantin pria mengerutkan alisnya. "Maksudnya?" tanya mempelai pria. Lilis tersenyum, lalu bangkit dari duduknya. "Istirahatlah. Pasti hari ini kalian sangat capek sekali kan?" Setelah berkata seperti itu, Lilis keluar, diiringi tatapan aneh si mempelai pria. Malam itu Lilis mengunci diri di dalam kamar. Ia mengeluarkan perapian kecil yang terbuat dari kuningan. Ia menghidupkan api dan mulai melantunkan mantra-mantra yang asing bagi kebanyakan orang. Seiring dengan asap yang semakin mengepul,
terdengar suara seorang laki-laki yang meracau tak jelas. Berdiri sesosok makhluk bertubuh tinggi dan besar dengan warna merah semerah darah. Lilis sujud di hadapan makhluk itu. Naudzubillah min dzalik. Ia tak berani menatap sedikit pun pada makhluk tersebut. Tanpa ragu, Lilis melukai telapak tangannya sendiri dengan pisau kecil, lalu meneteskan darahnya ke dalam perapian yang masih berasap itu. "Kau terlambat," ujar makhluk tersebut. "Ampuni saya telah lalai, tapi saya berjanji akan membawakan 2 tumbal sekaligus setelah ini," ucap Lilis dengan suara gemetar. Makhluk itu menggeram dengan suara yang sangat menyeramkan. Beberapa saat hening, makhluk tersebut kemudian menghilang, diiringi dengan suara benda jatuh dari luar jendela kamar, membuat Lilis tersentak. Namun setelah pintu dibuka, tak ada siapapun di luar sana, selain bercak darah yang perlahan-lahan mulai menghilang. Lilis Sumarni menghela nafas lega. Ia yakin tadi itu pasti ada orang lain yang mengintipnya. Tapi untung saja makhluk sekufunya mengetahui hal tersebut. Bukan kali pertama bagi Lilis ia ketahuan orang lain. Tetapi untungnya orang-orang yang mengetahui rahasianya itu berhasil dilenyapkan oleh makhluk tinggi besar berwarna merah yang merupakan peliharaan Lilis tersebut. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Lilis sudah bersiap-siap untuk pulang. "Kami sangat puas dengan pekerjaanmu. Anakku benar-benar bagaikan bidadari setelah kau rias. Ini uangnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih," ujar Bu Asti. Lilis tersenyum. Senyum yang bisa menghipnotis siapapun yang melihatnya. "Sama-sama, Dek. Aku senang kalau kalian puas dengan hasil make upku," ucap Lilis lembut. "Baiklah kalau begitu. Aku mohon diri. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi," lanjut Lilis. "Amin. Hati-hati di jalan," kata Bu Asti. Lilis berjalan di belakang anak buahnya, Bu Asti, yang membawakan barang-barang bawaan milik Lilis. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Lilis sampai ke rumahnya. Rumah itu masih sama seperti sebelumnya, bahkan tak ada debu sedikit pun yang menempel di lantai dan pintu rumahnya. Setelah meletakkan barang-barang bawaannya, Lilis langsung mandi dan berhias. Ia memakai pakaian terbaiknya, lalu duduk di teras rumahnya seperti sedang menunggu seseorang yang akan datang. Tidak berapa lama kemudian, ada 4 orang yang datang ke rumahnya. 2 di antaranya adalah gadis muda belia, dan 2 lagi merupakan remaja laki-laki. Lilis tersenyum ramah dan menyuruh tamu-tamunya untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian, ia membuatkan minuman dan menyuguhkan beberapa macam kue-kue kering yang ada di toples. "Kenalkan, Mbak, ini temanku namanya Rinto, dan yang ini Ataklir. Sebenarnya namanya Samsu, tapi sering dipanggil Ataklir," ujar salah satu anak gadis tersebut memperkenalkan 2 teman lelaki yang mereka bawa. Lilis tertawa. Suara tawanya terdengarnya sekali. Maaf, nama panggilanmu benar-benar terdengar lucu, sayang," ujar Lilis seraya mengelus lengan remaja laki-laki tersebut. "Kalian sudah izin mau menginap di sini, sayang?" tanya Lilis sembari menatap ke-4 remaja itu bergantian. "Saya tidak izin, Mbak. Rasanya izin pun percuma. Kami pasti tidak akan diizinkan," jawab salah satu di antaranya. "Baguslah, maksudku ya tidak apa-apa. Toh kalian juga sudah sering menginap di rumahku," ucap Lilis tersenyum. Malam itu, mereka bersenang-senang di rumah Lilis Sumarni. Mereka memasak dan benar-benar menikmati setiap detiknya. Memang, meski tak banyak yang tahu, tapi rumah Lilis sudah seperti markas untuk anak-anak broken home ataupun anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua mereka. Lilis akan dengan senang hati
menerima anak-anak itu untuk masuk dan membebaskan diri mereka sejenak dari lingkungan kehidupan luar. Namun, ada yang tak mereka ketahui, yaitu sesuatu yang sangat berbahaya selalu mengintai nyawa di depan setiap detik mereka berada dalam rumah tersebut. Malam semakin larut. Tanpa terasa, keempat remaja itu akhirnya tertidur. Menjelang pukul 3 dini hari, Ataklier membangunkan temannya. "Aku mau pulang," bisiknya pelan. "Masih subuh, besok pagi sekalian saja pulangnya bareng-bareng." Singkatnya pagi pun datang. Sekitar pukul 8 pagi, ketiga remaja tersebut bangun, namun tak menemui satu teman mereka. "Atak kemana?" tanya Lilis. "Oh, dia pulang subuh tadi, Mbak. Mungkin dia takut dimarahi keluarganya." Sayang sekali dia tak sempat sarapan ya. Padahal tadi aku membeli daging kijang untuk lauk kita makan pagi ini, gumam Lilis. "Wah, siapa yang jual daging kijang, Mbak?" "Ada itu tadi, dapat berburu katanya," jawab Lilis. "Asyik, makan enak kita." Selesai makan, anak-anak tersebut membantu Lilis membereskan rumah dan mencuci piring-piring kotor di dapur. Setelah membantu Lilis, ketiganya pun pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. "Menginaplah semalam lagi, mbakmu ini sangat kesepian," bujuk Lilis seraya menahan lengan remaja putri tersebut. Ketiganya saling tatap dan memberikan kode. Ya sudah deh mbak, kami nginap lagi aja. Tahu di rumah juga gak dipeduliin." Lilis tersenyum manis sekali ketika mendengar jawaban anak itu. Ia mengelus kepala ketiganya dengan lembut. "Kalau begitu, buatlah apa yang kalian suka. Buat rumah ini ramai dengan perbincangan-perbincangan kalian. Aku akan pergi berbelanja makanan terlebih dahulu untuk malam ini." Mbak Lilis ini emang yang terbaik," puji ketiga remaja itu sambil tersenyum. "Kalian bertiga mau pesan apa? Biar sekalian mbak belikan," tanya Lilis lagi. Sepanjang hari mereka lalui dengan mengobrol, bercerita dan bersenda gurau di ruang tamu rumah Lilis. Tanpa mereka sadari, dari balik pintu kamarnya Lilis merengut mendengar kegaduhan yang diciptakan oleh ketiga remaja tersebut. "Andai aku tidak butuh kalian, takkan kuizinkan kalian buat gaduh di rumahku," Lilis membatin. Malam harinya selesai makan malam. Lilis masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti malam kemarin, ia kembali menghidupkan perapian kecilnya untuk memanggil makhluk merah besar peliharaannya. Ia juga membakar rambut milik salah satu remaja yang menginap di rumahnya itu, yang ia dapatkan ketika bercanda dengan mereka tadi. Hal yang sama terjadi lagi di luar seperti tadi malam. Seorang di antara ketiganya membangunkan salah satu teman untuk berpamitan pulang. Lalu tanpa curiga sedikit pun diiakan saja oleh temannya. Pagi datang kembali. Pagi-pagi sekali, Lilis bangun dengan wajah yang lebih segar, cerah, dan berseri-seri. Keriput di bagian wajahnya kembali mengencang. Itu tandanya kalau tumbal yang ia berikan sudah diterima. Astagfirullahaladzim. Sekitar pukul 10 pagi, rumahnya kembali kedatangan beberapa tamu. Salah satunya adalah seorang ibu-ibu berhijab dengan senyuman manis di bibirnya. Wajah beliau juga terlihat sangat bersahaja. "Assalamualaikum," ucap si tamu. "Silahkan masuk," jawab Lilis sembari tersenyum. "Sayang, tolong buatkan teh untuk tamu-tamu mbak ini ya," ujar Lilis memanggil dua remaja di dalam rumah. Saat akan melangkah masuk, ibu-ibu berhijab itu nampak terkejut. "Allahu Akbar," ucapnya. Beliau juga meringis seperti kesakitan. "Ada apa, Bu?" tanya Lilis menyipitkan matanya. Tidak apa-apa. Kepalaku tiba-tiba pusing. Rasanya aku duduk di sini saja," jawab si ibu. "Oh ya sudah, memang kalau pusing harusnya terkena udara langsung biar lebih enakan," ucap Lilis masih ramah sekali. Tidak lama mengobrol, dua remaja tersebut keluar membawakan beberapa gelas teh dan beberapa toples kue kering, juga kerupuk.
Silahkan diminum, Pak, Bu, kata Lilis. Namun lagi-lagi keanehan terjadi. Gelas yang baru saja hendak diangkat oleh si ibu tiba-tiba pecah sendiri. Astaga, maaf. Maklumlah, gelas saya ini gelas murah, Bu, dan juga sudah sangat tua. Makanya sering sekali saya mengalami yang begini. Sekali lagi maaf ya, Bu. Aduh, mana airnya panas sekali, ucap Lilis nampak sekali merasa bersalah. Sayang, tolong ambilkan kain dan air dingin dalam gayung ya. Bawa keluar cepat, teriak Lilis. Dan tidak berapa lama, seorang remaja keluar membawakan kain dan gayung berisi air. Ini, Bu, bersihkan dulu. Tidak apa-apa, Dik, santai saja. Bukan kali pertama juga saya terkena air panas seperti ini. Sudah, tak usah khawatir, kata si ibu. Saya benar-benar merasa bersalah, sebab gelas saya sudah hampir melukai ibu. Si ibu tersenyum. Lalu ia menceritakan maksud dan tujuan mereka datang dari jauh itu untuk apa. Saya ini dari Kalimantan Selatan, lumayan jauh sekali. Berhari-hari berada di atas kapal hanya untuk menemui perias pengantin terbaik seperti adik ini, kata Ibu Saukia. Waduh, jauh sekali ya, Bu. Bagaimana bisa nama saya terkenal sampai sejauh itu? Wah, saya benar-benar beruntung kedatangan tamu dari jauh seperti ibu ini, kata Lilis seraya tersenyum manis. Obrolan mereka pun berlanjut dengan sangat hangat. Jadi bagaimana, Dek? Apakah Dek Lilis bersedia untuk datang ke rumah kami merias anakku? Wah, tentu saya bersedia, Bu. Tapi Lilis termenung untuk beberapa saat, seperti ada yang ia pikirkan pada saat itu. Walau sulit, namun entah kenapa rasanya sangat sulit bagi Lilis untuk menolak. Bagaimana, Dik? Baiklah, saya akan datang. Kalau begitu, agar kita sampai tepat waktu, lebih baik kita berangkat besok saja. Lilis terdiam. Ia sebenarnya mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pergi. Dan salah satu syaratnya ialah tidak boleh bertemu pengantin yang akan dirias sebelum 3 hari menjelang pernikahan. Tapi karena Lilis merasa sudah memberikan cukup tumbal pada makhluk sekutunya tersebut, jadi ia rasa tak apa bila syarat itu tak terpenuhi. Toh, ia juga akan berhari-hari berada di atas kapal. Jadi malam itu, Lilis benar-benar disibukkan dengan persiapan-persiapannya. 2 remaja yang menginap di rumahnya sudah pulang sedari tadi sore. Baiklah, semuanya sudah aku persiapkan. Esok akan jadi perjalanan panjang. Sebaiknya aku tidur sekarang agar besok tak bangun kesiangan, gumam Lilis seraya tersenyum. Namun baru saja dia akan tidur, ada sebuah ketukan di pintu rumahnya. Siapa sih malam-malam begini mengganggu orang? Tap, kriak. Setelah pintu terbuka, ia melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu rumahnya. Maaf, ada apa ya? Tanya Lilis. Begini, saya ayah dari Atak. Sudah berhari-hari dia tidak pulang ke rumah. Terakhir kata teman-temannya, dia menginap di sini. Oh, Atak. Iya, memang benar dia menginap di sini bersama 3 temannya. Tapi pas pagi itu dia sudah tidak ada. Lalu saya tanyakan pada teman-temannya. Katanya subuh-subuh sekali dia sudah berpamitan untuk pulang karena takut dimarahi orang tuanya. Apakah dia belum sampai rumah? Ya Tuhan, kemana anak itu? Tidak biasanya dia begini. Mungkinkah kalau dia kabur? Maaf Pak, bukannya saya mau ikut campur, tapi Atak memang ada cerita tentang keluarganya. Jadi saya rasa mungkin itulah sebab dia pergi dari rumah. Makanya Pak, sama anak-anak itu jangan terlalu keras. Kasian kan kalau sudah begini. Apalagi dia itu masih anak remaja. Apalah yang bisa dilakukan anak remaja sebatang kara di dunia luar sana untuk mencari makan? Ujar Lilis dengan nada sedih. Raut wajah laki-laki itu tiba-tiba berubah. Raut-raut penyesalan dan kesedihan terlihat jelas sekali. Lalu laki-laki tersebut pergi begitu saja tanpa pamit dari rumahnya Lilis. Begitulah kalau sudah menyesal. Nasib baik anakmu sudah kukirim ke surga. Gumam Lilis sembari menutup pintu rumahnya dengan keras.
Singkat cerita, pagi kembali datang. Pagi-pagi sekali, Lilis sudah mandi dan berpakaian rapi. Ia duduk di depan rumah sambil menunggu orang yang akan menjemputnya. Tiba-tiba, seorang remaja putri yang kemarin menginap di rumahnya datang dengan tergopoh-gopoh. Mbak, katanya gugup dengan nafas tak beraturan. Anu itu apa? Bicara yang jelas sayang. Tenang, tarik nafas. Mbak, si Atta ditemukan tewas di sungai. Hah? Atta? Astaga, benarkah itu? Ujar Lilis. Iya mbak, rupanya malam itu dia tak pulang ke rumahnya tapi... Lilis memeluk remaja tersebut sambil mengelus-ngelus rambutnya. Lilis pandai sekali berakting. Ia juga ikut menangis sesenggukan sambil memeluk erat anak remaja itu. Tidak lama kemudian, datanglah orang-orang yang kemarin ingin memakai jasa rias pengantin Lilis. Assalamualaikum. Lilis menoleh sesaat, lalu melepaskan pelukannya pada gadis remaja itu. Cepat-cepat Lilis menghapus air matanya. Ada apa ini? Tanya Bukia. Maaf bu, anak yang kemarin menginap di sini ditemukan meninggal di sungai. Saya benar-benar tidak menyangka, karena terakhir kalinya saya melihat dia makan dengan lahap di sini. Mereka berempat bercanda dan memasak bersama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap tamu-tamu tersebut bersamaan. Tapi tak apa, jangan khawatir. Saya memang sedih, tapi saya harus profesional dalam menjalankan pekerjaan saya. Saya tetap akan pergi bersama ibu, kata Lilis. Tapi kalaupun adik ini tidak bisa pergi, saya pun tidak memaksa. Pergilah mbak, tidak apa-apa, potong remaja yang duduk di sebelah Lilis. Dan perjalanan panjang pun akan dimulai. Semenjak berada di atas kapal, Lilis sering sekali mabuk dan muntah-muntah. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari di atas kapal, akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan. Dan dari pelabuhan mereka dijemput menggunakan kelotok. Lalu setelahnya dijemput lagi menggunakan sepeda motor. Jalan menuju rumah si ibu benar-benar padat penduduk. Meski jalanan belum beraspal, tapi nampak bersih dan terawat. Surau dan masjid ada beberapa di desa tersebut. Orang-orangnya rata-rata memakai jilbab dan kopiah. Dapat disimpulkan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang taat pada agama. Senyum pun tak pernah lepas dari bibir ketika melihat orang baru seperti Lilis lewat di depan rumah mereka. Lilis sebenarnya tak nyaman berada di sekeliling orang-orang seperti ini. Lilis sibuk dengan pikirannya sendiri hingga ia tak sadar ketika sudah berada di halaman rumah besar tersebut. Orang-orang ramai menyambut kedatangannya. Namun entah mengapa Lilis ngerasa sendiri ketika melihat orang-orang itu. Sampai di sini dulu teman-teman. Kira-kira seperti apakah Lilis dalam merias pengantin di kampung ini yang terkenal dengan orang-orangnya yang taat beragama? Ya Mbak Lilis takut dengan orang-orang yang taat agama? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih Om Ras. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.